Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik saja ya dan sehat-sehat saja ya. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, terutama kita masih berada di masa pandemi ini ya, ini COVID-19. Kita selalu doakan diri kita sendiri, teman-teman kita dan guru kita, dan terutama yang harus kita doakan adalah orang tua kita. Kan semuanya agar selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas tentang Internet Gateway. Setelah sebelumnya kita membahas tentang dari firewall, materi sebelumnya ya. Internet Gateway itu sebenarnya sudah dipelajari di kelas 11. Namun tidak ada salahnya kalau kita pelajari kembali. Istilah gateway itu mungkin bagi kalian itu bukan sesuatu hal yang baru. Apalagi materi AIJ atau administrasi infrastruktur jaringan di kelas 11 itu kita telah mempelajari tentang sistem routing, baik itu routing statis maupun routing dinamis. Gateway sendiri itu memiliki makna sebagai jembatan penghubung. Nah, ini ya. Jadi gateway itu memiliki makna sebagai jembatan penghubung. Nah, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita itu ya sebuah jembatan penghubung suatu jalan yang terpisah oleh sungai atau selat laut. Secara filosofi, gateway dalam jaringan merupakan jalur penghubung mirip jembatan di atas sungai, selat laut ya. Kemudian masih ingatkah kalian tentang persyaratan sebuah komputer dalam jaringan lokal untuk dapat saling terhubung? Di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu antara lain menjalankan protokol yang sama, misalnya TCP/IP, dan menggunakan sistem pengalamatan yang sama, misalnya menggunakan IP versi 4 atau versi 6. Jadi kalau yang satu IP versi 4, yang satu versi 6, mungkin tidak akan bisa terhubung karena beda standar, ya. Kemudian memiliki alamat network yang sama ini juga penting karena kalau dianalogikan itu alamat IP itu adalah nomor rumah kalian, kemudian alamat network itu RT, RW ya. Jadi kalau nomor rumahnya sama, misal nomor 99 seperti rumah saya itu nomornya 99. Tapi kalau beda RT, ya tidak akan ketemu dengan rumah saya kan. Memiliki alamat network yang sama. Kemudian memiliki alamat broadcast yang sama. Jadi kalau alamat network tidak sama, alamat broadcast tidak sama, maka tidak akan bisa terhubung. Kemudian yang kelima yaitu tidak memiliki alamat host yang sama karena akan terjadi yang namanya IP konflik. Jadi ketika kelima persyaratan tersebut tidak terpenuhi, koneksi antar terminal dalam jaringan tidak akan terjalin dengan baik. Kemudian mikrotik sebagai Internet Gateway itu merupakan salah satu bentuk implementasi yang biasanya dipakai agar komputer klien dapat terkoneksi dengan internet atau ISP. Adapun langkah awalnya adalah buka komputer host yang terhubung, lalu setting IP address sesuai dengan segmentasi atau skema yang baru dibuat agar dapat saling terhubung menggunakan internet gateway yang sama. Jadi
antara router dengan komputer atau komputer klien itu harus memiliki gateway yang sama. Kalau tidak sama ya tidak akan bisa terhubung karena kita menggunakan router atau mikrotik dalam hal ini ya nanti untuk prakteknya itu gateway-nya akan kita ambilkan dari dari router tersebut gitu ya. Setiap kali seseorang itu berselancar di internet menggunakan komputer, sebetulnya komputer tersebut haruslah memiliki alamat IP yang telah terdaftar melalui ISP atau Internet Service Provider. Alamat IP yang diperuntukkan oleh BRIC ini cukup terbatas. Jadi alamat IP publik itu cukup terbatas dan semakin hari jumlahnya pun semakin menipis. Maka mikrotik sebagai internet gateway atau router nanti ya, boleh menggunakan router yang lain, itu merupakan salah satu bentuk implementasi yang biasanya dipakai agar komputer klien dapat terkoneksi dengan internet atau ISP atau Internet Service Provider. Adapun langkah awalnya adalah kita membuka komputer yang terhubung, kemudian setting IP address-nya sesuai dengan segmentasi atau skema yang dibuat. Kemudian baru kita isikan gateway yang sama. Jadi gateway antara apa? Gateway antara router dengan komputer itu harus sama. Nah, untuk itulah kemudian hadir sistem NAT atau Network Address Translation. Fungsinya untuk apa? Nah, NAT ini nanti bertugas itu untuk mengatasi masalah jumlah alamat IP yang semakin menipis. Jadi dari fungsi NAT itu nanti dia fungsinya atau bertugas itu tugasnya NAT itu untuk mengatasi alamat IP yang semakin habis ini. Tak hanya itu, NAT pun memiliki fungsi dan keunggulan lain yang membuatnya diperlukan banyak orang. Mungkin kita masih merasa asing ya dengan istilah NAT dan belum paham bagaimana cara kerjanya, bisa menghemat IP, maka kita simak materi berikut. Nah, pengertian NAT. Network Address Translation atau NAT itu merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Dalam hal ini adalah IP public. Di dalam satu jaringan itu kan atau misal ya kita punya IndiHome itu kan yang connect banyak itu. Contoh di sekolah lah, di sekolah itu kan satu jalur koneksi IndiHome itu yang connect banyak. Nah, di sini fungsi NAT dari apa? Dari IndiHome itu kan hanya ada satu IP public. Nah, dari sekian banyak klien yang terhubung itu dihubungkan ke dalam jaringan menggunakan hanya satu IP public. Di sini fungsi NAT untuk menerjemahkan koneksi tersebut. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki IP yang sama. Jadi banyaknya komputer tersebut itu seolah-olah dia memiliki satu alamat IP publik yang sama karena terhubung dalam satu jaringan. Semuanya bisa terkoneksi ke internet. Kalau mereka koneksinya sendiri-sendiri maka IP publiknya kan satu-satu. Nah, itu akan menghabiskan IP publik yang ada saat. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Banyak juga yang berpendapat bahwa NAT sebetulnya mirip dengan proxy server. Nah, di sini
sebenarnya tidak sama ya. Karena ada perbedaan. Jika proxy server itu menyediakan mekanisme cache atau caching, tak begitu halnya dengan NAT. NAT tidak menyediakan caching. Jadi dia tidak menyimpan data ketika kita berselancar di internet. Sehingga dengan penggunaan NAT tidak ada batasan mengenai jumlah halaman web yang dapat diakses. Kalau di proxy itu kan seolah-olah kita mengakses halaman web itu atau kita berinternetan itu mengakses apa yang ada dalam server proxy-nya. Nah, jadi cukup berbeda ya. Kemudian pada NAT itu dikenal dua macam metode translation alamat komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah basic NAT. Basic NAT ini merupakan mekanisme menerjemahkan alokasi IP address dari satu terminal ke terminal komputer yang lain. Jenis ini hanya mentranslasikan alamat IP, IP header, IP header checksum ya, dan beberapa high level checksum. Tipe ini sering digunakan untuk menghubungkan dua jaringan dengan pengalamatan yang beda. Ini yang digunakan dengan basic. Kemudian yang kedua adalah one to many NAT atau satu atau lebih IP private ya yang dipetakan dalam sebuah IP public. Contohnya IP private dengan network 192.168.1.0 prefix 24 di map pada IP public. Nah, di IP private-nya itu yang bisa terhubung dalam satu network 192.168.1.0 itu kan kurang lebih sekitar 254 klien. Ini di map dalam satu IP public 219.83.63.151. Nah, oleh karena itu ketika ratusan komputer dalam satu jaringan di IP network tersebut itu sedang mengakses misal contohnya YouTube ya, itu seolah-olah akan terdeteksi memiliki IP address yang sama atau menggunakan IP public yang sama. IP publiknya yaitu di sini dicontohkan adalah 219.83.63.151. Kemudian jenis-jenis NAT. Nah, secara singkat ada 4 jenis NAT yang perlu kita ketahui, yaitu NAT tipe statis dan dinamis, overloading. Nah, overloading ini seringkali dikenal dengan path ya, dan overlapping. Perbedaan antara keempatnya akan dibahas dalam poin berikut. Untuk NAT statis ini dia bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Jadi ini sering kita pakai kalau kita menggunakan server ya, server itu agar kita bisa akses dari luar. Itu sering kita pakai. Contohnya dulu sebelum kita punya VPN itu atau VPS ya, kita belum punya VPS untuk akses LMS itu kita masih sering menyewa alamat IP publik buat server sekolah agar bisa kalian akses. Jadi setiap satu IP dia ditranslasikan ke satu alamat publik. Ini yang dinamakan dengan NAT statis. Kemudian di NAT dinamis yaitu bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP yang terdaftar sama. NAT dinamis ini juga memiliki kekurangan, yaitu jika semua IP sudah terpenuhi dan dipakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak dapat terhubung ke internet melalui NAT. Jadi NAT dinamis.
Nah, berbeda dengan NAT statis, nah, itu ya. Ketika ada penyusup yang ingin menembus komputer kita menggunakan NAT dinamik, maka penyusup tersebut pasti mengalami kesulitan sebab alamat IP yang diasosiasikan ke suatu komputer itu selalu berubah secara dinamis. Ini yang sering kita gunakan atau kita dapatkan jika kita berlangganan IndiHome, IndiHome biasa yang bukan eh, segmen bisnis. Itu seringkali kita kalau modemnya di restart itu IP pabriknya pasti. Namun walaupun begitu, NAT dinamis juga memiliki kekurangan. Itu jika semua alamat IP sudah terpenuhi semua, ya habis gitu ya. Komputer yang terakhir masuk itu ya tidak akan bisa terhubung ke internet melalui NAT. Kemudian overloading NAT atau PAT atau Private Address Translation. Overloading NAT itu memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT tersebut kemudian meminta nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya, walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sehingga berada dalam port yang berbeda. Yang keempat adalah overloading NAT. Nah, ini bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara IP publik dan lokal agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor IP yang tidak terdapat pada jaringan lokal. Kemudian fungsi NAT. Fungsi NAT yaitu melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh ISP. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Yang keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Yang keenam, jika dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Namun walaupun begitu, di balik semua fungsi dan kelebihannya, sebetulnya ada juga beberapa kekurangan yang mesti dirasakan oleh pengguna NAT. Contohnya delay switching ketika proses translasi atau kehilangan kemampuan melacak IP end-to-end. Dan juga ada beberapa aplikasi yang menolak bekerja saat menggunakan NAT. Kemudian cara kerja NAT. Saat menggunakan NAT, seorang klien dapat terhubung dengan internet melalui proses-proses berikut. NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. NAT kemudian mencatat IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Server kemudian memproses permintaan tersebut. Jadi artinya kita meminta gitu kan, meminta paket data gitu ya. Kemudian NAT mencatatnya, kemudian server merespon permintaan tersebut. Kemudian NAT itu menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dan mengirimkannya ke alamat IP klien yang bersama. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang sehingga walaupun komputer klien tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Kemudian
Untuk materi praktiknya nanti, ini sebelum kita akhiri ya, dari teorinya sudah. Untuk materi praktiknya nanti, yaitu kita akan melakukan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik. Jadi, kita akan melakukan konfigurasi pada router mikrotik. Kemudian untuk panduannya, bisa kalian lihat nanti di LMS, ada link untuk ke YouTube. Kemudian ada panduan dalam bentuk PowerPoint. Ada panduan dalam bentuk PowerPoint nantinya ya. Nanti bisa kalian akses juga di LMS. Nah, kemudian untuk tugasnya, ini saya tunjukkan sebentar. Untuk tugasnya, nanti kalian mengerjakan proyek, dimulai dari perencanaan, kemudian proses, dan pembuatan laporan. Hasilnya nanti diupload di LMS. Proyeknya kita buat sederhana saja. Misalkan Pak RT itu punya koneksi atau sudah daftar atau mendaftar koneksi internet mungkin di home ya. Kemudian tetangganya itu ingin juga menikmati koneksi internet. Karena apa? Karena tetangganya itu kebetulan kerja di suatu perusahaan dan diharuskan untuk WFH atau work from. Jadi dia butuh koneksi internet yang stabil. Dengan izin Pak RT itu, tetangga sudah diizinkan untuk memanfaatkan koneksi internet dari miliknya Pak RT. Nah, di sini tugas kalian adalah membuat koneksi dengan materi yang kita sampaikan secara teori dan praktek ini, buat koneksi agar tetangga Pak RT itu bisa mendapatkan koneksi internet dari rumahnya Pak RT. Nanti dikumpulkan tugasnya. Untuk panduan-panduannya, konfigurasi baik menggunakan komputer ataupun menggunakan smartphone, HP, itu bisa kalian dapatkan di YouTube. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Doakan orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi internet gateway atau NAT menggunakan perangkat mikrotik. Untuk konfigurasinya masih sama, kita akan menggunakan HP ya, smartphone, Android. Langkahnya hampir serupa seperti kemarin. Jadi kita akan tetap menggunakan perangkat router mikrotik. Nah, routernya nanti sama dengan yang kemarin kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, maaf, videonya agak ngelak ya. Nah, seperti ini routernya. Ini hanya kita sambungkan dengan colokan listrik ya. Kemudian untuk sumber koneksi internetnya itu kita menggunakan smartphone ini ya. Di smartphone ini sudah kita setting. Untuk personal hotspotnya sudah kita aktifkan. Nah, kemudian untuk langkah konfigurasinya, yang pertama seperti biasa kita buka aplikasi Mikrotik Pro atau Mikrotik. Nah, kemudian kita pilih menu Discover. Kita klik IP. Ya, kita sambung melalui IP saja ya. Kemudian pilih isikan username dan password. Kalau tidak ada passwordnya ya cukup dikosongi saja.
Kemudian klik tombol connect. Nah, kemudian setelah itu langkah pertama, karena kemarin kita konfigurasi routernya ini menggunakan koneksi DHCP client, maka kita harus matikan dulu DHCP clientnya sehingga nanti kita bisa melakukan konfigurasi internet gateway atau NAT secara manual. Karena apa? Karena kalau tidak kita disable, maka ketika kita konfigurasi Mikrotik itu menggunakan DHCP client, secara otomatis semua konfigurasi internet gateway itu akan terbuat. Jadi kalau kita menggunakan DHCP client itu, konfigurasi internet gateway-nya mulai dari IP, kemudian DNS, root, pengisian internet gateway dan lain-lain itu semuanya terisi otomatis. Nah, maka kita harus matikan dulu. Langkah yang pertama yaitu kita klik maaf ya, ada telepon. Yang pertama kita klik garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih menu IP. Kemudian kita pilih DHCP client. Kita pilih DHCP client sekali lagi. Nah, di sini sudah ada interface Ether 1 dan WLAN 1. Ether 1 nanti kalau misal kita gunakan DHCP client itu menggunakan kabel ya. Jadi kabelnya nanti tinggal dicolokkan di port nomor 1 di mikrotiknya. Kemudian di sini WLAN-nya, WLAN 1, ini kita sudah terdeteksi. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek ini connect-nya ke mana. Kalau ini connect ke WiFi sekolah, maka bisa kita lihat kita dapat IP 192.168.6.22. Nah, tapi kalau nanti kita menggunakan HP, maka kita bisa konekkan dulu ke HP untuk melihat kita dapat IP berapa. Nah, kita contohkan, kita masuk, sebelum kita masuk ke DHCP client, kita masuk lagi ke menu wireless. Ke menu wireless. Kemudian pilih WiFi interface. Kemudian kita bisa klik pada WLAN 1. Ini WLAN 1 sudah terhubung, gitu ya. Nah, ternyata kita terhubung ke mana ini? Nah, kita bisa lihat ke SMK ASA ATPH. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau misal connect ke HP, nanti bisa diganti koneksinya ke HP. Kalau misal tidak ya tidak apa-apa. Kalau misal koneknya ke IndiHome ya lebih enak seperti ini, SMK ASA ATPH. Jadi kita gunakan koneksi ini saja ya, biar lebih cepat untuk konfigurasinya. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali lagi ke DHCP client untuk melihat IP yang kita dapatkan. Nah, di sini kita dapatkan IP 192.168.6.22, prefiknya 24. Nah, ini kita bisa gunakan IP yang sama untuk melakukan konfigurasi atau kita tentukan IP yang lain. Nah, langkah selanjutnya kita disable di WLAN 1 ini. Nah, setelah kita disable, kemudian kita kembali ke menu IP, kemudian pilih address. Di address ini kita tambahkan, nah ini WLAN satunya masih dapat ya, ini kita disable saja atau kita kembali lagi dulu. Kita kembali ke DHCP client,
kemudian ini internet detect. Nah, ini kita delete saja ya. Delete. Kemudian kita kembali, kita pilih menu IP address ya. Nah, kita masuk ke address, kemudian kita tambahkan IP-nya. IP-nya tadi kita contohkan karena terhubung ke SMK Asa ATPH, kita pilih 192.168.6, kemudian titik, misal kita tuliskan di sini 9 ya, dengan asumsi IP tersebut belum digunakan. Insya Allah belum, karena kita config-nya itu mulai dari IP 21. Nah, kemudian kita klik tombol OK. Nah, setelah itu kita tentukan interface-nya. Interface-nya kita pilih yang WLAN 1 karena kita connect internetnya menggunakan WLAN 1. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita simpan konfigurasi dengan klik tombol centang di kanan bawah. Nah, yang di bawah ini sudah muncul IP-nya ya. Langkah selanjutnya kita konfigurasi, yaitu kita pilih DNS. Nah, kita pilih DNS, kemudian kita pilih setting, kemudian kita tentukan servernya. Untuk pengisian server ini kita bisa menggunakan DNS miliknya Google atau menggunakan DNS IP di sekolah misalnya, karena kita menggunakan SMK Asa ya, ATPH ya, kita gunakan DNS di sekolah. Tapi lebih enaknya kita gunakan DNS miliknya Google karena mudah diingat. 8.8.8.8. Nah, DNS-nya miliknya Google itu ada 2 ya. Nah, secondary DNS-nya kita boleh isikan, boleh tidak. Tapi misal yang 888 itu tidak connect, nanti akan otomatis masuk ke yang secondary-nya. Nah, 8.8.8.4. Kalau sudah diisikan, kita klik OK. Kemudian kita simpan dengan mengklik tombol centang di kanan bawah. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke menu root. Nah, fungsinya apa? Agar root ya, agar untuk mengisikan internet gateway-nya. Nah, yaitu kita pilih menu IP, kemudian scroll ke bawah, di situ ada menu routes. Nah, di menu routes ini kita tambahkan untuk supaya bisa terhubung ke WLAN 1 ya. Nah, di sini kita klik tombol tambah, kemudian gateway-nya kita isikan 192.168.6.1, kemudian kita klik tombol OK. Simpan konfigurasi dengan klik centang di kanan bawah. Nah, sudah ya, sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya kita tes, kita lakukan uji coba. Nah, sebelumnya kita cek dulu firewallnya kemarin masih ada atau tidak. Kita cek di firewall, kemudian NAT. Nah, ini juga penting. Nah, kalau belum ada, kita bisa buat NAT-nya. Karena ini menggunakan perangkat yang sama dengan yang kemarin, tentunya sudah ada. Nah, kalau sudah dicek, kita kembali ke dashboard di Mikrotik. Nah, ini sudah kelihatan internetnya sudah tersedia di WLAN 1. Nah, download dan uploadnya sudah jalan. Ini sebenarnya sudah membuktikan kalau kita sudah terhubung ke internet. Tapi kalau kita mau uji coba koneksinya, itu kita tinggal keluar saja di sini. Langkah pengujian pertama kita bisa menggunakan speed test. Nah, dari speed test
Itu kita klik saja aplikasinya, atau menggunakan browser juga bisa ya. Kalau menggunakan browser, ketik saja alamatnya speedtest.net, atau cukup ketikkan di Google itu speedtest, nanti keluar beberapa aplikasi atau website untuk uji coba speed, kecepatan internet ya. Kita klik tombol go. Nah, seperti ini kita sudah terhubung. Nah, ini kecepatannya lumayan. Ini menandakan kita sudah terhubung ke internet, gitu ya. Nah, kita dapat speed 25 Mbps untuk kecepatan downloadnya. Kemudian untuk kecepatan uploadnya kita dapatkan 23 ya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya untuk melakukan uji coba, yaitu uji coba koneksi ya. Yaitu langkah selanjutnya kita bisa buka browser ya. Kita coba connect ke, kita coba buka situs tertentu ya. Misal kita mau membuka situs LMS SMK Asaidia. Nah, kita ketikkan smkasaidia.id ini ya. Kita klik go. Nah, ini kita sudah masuk. Atau kalau kita mau uji coba membuka YouTube ya, boleh buka saja YouTube. Nah, kita play salah satu video di YouTube ya. Nah, seperti ini nih, isinya kartun-kartun ya, karena ini atau login akunnya pakai akun saya, dan di rumah itu dipakai anak saya untuk nonton YouTube, kita pakai smart TV ya. Kita coba ini buka ini Dalang Pelo si Acil. Nah, saya sebentar, kita cari. Nah, ini aja. Kalau saya seringnya lihat ini situs YouTube yang isinya mobil-mobil ya, karena baru nyari mobil, belum dapat ini. Mau pulsa gratis, token PLN 4, gratis, sampai 3, emas 2, gratis. 1. Makanya download Shopee sekarang. Skip ad. Nah, ini YouTube-nya jalan ya. Berarti apa? Ini membuktikan bahwa kita masih terhubung ke internet menggunakan koneksi dari router yang sudah kita setting ini. Ini tidak nyolok kemana-mana ini. Ini tidak nyolok kemana-mana karena kita menggunakan fungsi WLAN-nya itu sebagai penerima koneksi sekaligus sebagai pemancar koneksi gitu ya. Jadi kita fungsikan satu jalur koneksi untuk dua fitur gitu. Kita buktikan lagi apakah kita masih connect ke wifi-nya Mikrotik. Nah, ini kita masih terhubung ke wifi-nya Mikrotik. Ini untuk membuktikan bahwa koneksi yang kita pakai, meskipun di lokasi yang saya gunakan ini banyak sekali wifi, koneksi yang saya pakai masih menggunakan Mikrotik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih. Silakan nanti dicoba-coba untuk perangkat Mikrotiknya. Kalau ada yang belum melakukan peminjaman di sekolah, segera dipinjam ya. Sudah ditunggu toolman di sekolah. Gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.